Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah saudaraku, kita bertemu kembali di channel Padepokan Putra Ronggolawe. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali, bisa bertemu dengan saudaraku semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas supportnya selama ini, sudah setia menonton video-video dari kami, sudah setia mendukung kami. Tanpa dukungan dari saudaraku semuanya, kita tidak bisa berkembang sampai sejauh ini. Semoga saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan perlindungan, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang, umur yang bermanfaat, umur yang berkah, dan diberikan rezeki yang lancar di setiap harinya, rezeki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kejadian-kejadian akhir ini yang mengerikan di Sumatera, yang banjir. Jadi hitungannya baru kali ini di daerah Sumatera ada banjir sampai sedahsyat ini, dan seperti biasanya nanti akan kami lakukan proses mediumisasi. Nanti coba kita tanya dari sisi gaibnya atau memang itu dari ulah-ulah oknum tertentu. Jadi seperti biasanya nanti kami lakukan proses mediumisasi. Mohon doanya agar mediumisasi nanti diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun sampai selesai nanti. Untuk Mas mediator, silakan masuk Mas. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, saudaraku, mohon doanya. Kami akan lakukan proses mediumisasi terlebih dahulu. Sudah siap, Mas? Sudah. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Maha Cahaya dan Nirwana, saya minta agar jasadnya mediator dibersihkan dari segala macam jin, setan, siluman, iblis yang ada di tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, seluruhnya tanpa terkecuali, seluruhnya 100% saya minta keluar dari jasad Allah. Dengan izin Sang Yang Maha Cahaya dan Nirwana, saya minta jasadnya mediator ini diberikan benteng yang berlapis-lapis, benteng yang sangat kuat, yang tidak bisa ditembus oleh segala macam penyusup dari bangsa jin, setan, siluman, iblis. Hanya yang saya maksud saja nanti yang bisa masuk. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nurcahaya dan Nirwana, saya minta dihadirkan gaib muslim yang mengetahui dengan jelas di balik kejadian banjir di Sumatera Utara dan Aceh, yang mengetahui dengan jelas kejadian tersebut. Saya minta hadir atas izin guru kami Sang Yang Nurcahaya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta hadir masuk ke jasad mediator di depan saya ini. Allah. Masuk menguasai jasadnya, sinkron dengan jasadnya mediator, masuk penuh menguasai jasadnya Allah. Semakin menguasai jasadnya penuh, sinkron menguasai memori otaknya penuh Allah. Dengan jenis Sang Yang Nurcahaya Nirwana, jika yang masuk ini penyusup atau bukan yang saya maksud, otomatis tubuhnya meledak, hancur, terlemparkan darah jahanam Allah. Dengan jenis Sang Yang Nurcahaya Nirwana, kita suaranya terbuka, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan lancar, dengan tegas. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya berbicara ini? Mohon maaf. Saya dengan Goib Muslim. Dari daerah mana Anda ini? Saya dari daerah Nusantara. Tepatnya Nusantara inilah yang saya tempati. Golongan apa Anda ini? Saya golongan jin yang sudah diserangkan oleh beliau Raja Alam Gaib, yaitu Sang Yang Nurjayani Nirwana. Alhamdulillah. Anda mengetahui dengan jelas ini berarti ya tentang kejadian banjir di Sumatera kemarin ya? Iya, saya tahu di daerah Sumatera tersebut terjadi banjir yang sangat dahsyat sekali. Ya memang itu tujuan saya menghadirkan Anda di sini. Nanti ada beberapa hal yang akan kami tanyakan ya, terutama tentang banjir itu sendiri. Jadi mohon maaf kalau saya mengganggu waktu Anda. Saya hadirkan di sini. Jadi itu tadi yang saya tanyakan. Kalau menurut Anda sendiri itu di balik kejadian banjir yang hebat di Sumatera Utara kemarin itu, kalau menurut sisi gaibnya itu seperti apa? Bisa Anda ceritakan? Ya, banjir yang menerjang daerah Pulau Sumatera kali ini adalah banjir yang sangat dahsyat dan besar sekali. Kejadian banjir tersebut disebabkan air yang turun dari bukit dan lereng-lereng gunung dan sungai-sungai tersebut. Itu sebelumnya tidak pernah terjadi sampai sebesar ini. Ini terjadi karena manusia telah merusak alam tersebut. Seperti halnya pada umumnya hutan-hutan ditebang, dibuat kawasan-kawasan yang tidak jelas. Itu berdampak pada alam. Alam telah murka. Sekarang alam telah memberikan pelajaran kepada manusia yang merusaknya tersebut. Apa itu ada campur tangan dari petinggi-petinggi di sana itu? Kalau masalah campur tangan itu tidak ada. Tapi ada campur tangan dari pihak yang lain. Seperti perusahaan-perusahaan yang mencari tanah untuk dibuat perusahaan yang besar, tapi dilihat dari caranya itu salah. Kawasan-kawasan terlindungi, hutan-hutan terlindungi ditebangi sembarangan. Tapi kan itu diizini pemerintah itu. Iya. Ya berarti kan ada campur tangan pejabat. Memang diizini, tapi caranya yang salah. Diizini, katanya melindungi, tapi nyatanya kan merusak. Iya, maksud saya gini Pak, itu kan mereka kan berani berbuat juga karena ada yang membackingi, itu loh yang saya maksud. Makanya saya tanya tadi, itu ada campur tangan pejabat-pejabat atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau tidak, itu loh maksudku. Ya,
Tanpa Kalau itu backingan memang mereka ya ada. mestinya nggak berani toh. Memang ada kalau itu. Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab telah merusak kawasan tersebut. Ya memang diizini. Tapi caranya yang salah. Mereka berani menebang pohon-pohon di kawasan tersebut karena punya backing yang sangat kuat. Seperti hanya dikasih uang, akhirnya diizini untuk membuat kawasan di lingkungan tersebut. Maksud Anda di balik perizinan itu memang ada faktor-faktor apa uang itu ya berarti ya? Iya, Ya Anda loh ini yang bilang, saya hanya tanya loh ini. ya zaman sekarang memang banyak yang begitu, tapi jarang yang tahu. Dan sekarang kawasan tersebut telah rusak. Alam telah murka. Sebenarnya alam yang betul itu dirawat. Kalau bisa ditanam pohon sebanyak-banyaknya, nanti kalau terjadi hujan ataupun bencana yang lain, kan pohon-pohon tersebut bisa menjadi benteng, bisa aman daerah tersebut. Iya, kasihan ya warga-warga yang ada di Iya, sana itu. tidak tahu apa-apa, tapi kena imbasnya. Iya, yang jadi korban banyak sekali ini. Pihak-pihak tersebut tidak memikirkan nanti resikonya gimana. Dan sekarang sudah tahu. Yang meninggal juga banyak, 100 lebih. Iya, ini bencana yang sangat dahsyat sekali. Rumah-rumah pada rusak. Sampai ada yang naik di atas atap rumah untuk melindungi dirinya masing-masing. Tapi memang terbukti. Iya, gimana? Setelah banjir itu kan ada kayu-kayu gelondongan. Yaitu bekas-bekas kayu pohon-pohon yang ditebangi ikut seret banjir tersebut. Jadi semacam jadi bukti gitu berarti? Iya, betul. Itulah buktinya. Kan banyak di berita-berita media sosial. Tapi aku memang tersebut pastilah tidak mau tanggung jawab. Pikirannya ya pasti. Yang penting dapat lahan, bisa membuat kawasan di tempat yang telah ditebang tersebut. Kalau menurut Anda itu di balik kejadian bencana banjir yang dahsyat ini, itu kalau dari kacamata gaib Anda sendiri itu memang ada faktor lain atau enggak? Atau memang sengaja dibuat begini atau gimana? Iya, sebetulnya ada faktor lagi. Ini juga termasuk faktor pembersihan alam. Tanda-tanda alam mulai dibersihkan semuanya. Bukan hanya di Sumatera. Di daerah-daerah pulau-pulau yang lain pasti ada bencana. Memang kalau menurut pandangan gaib, ini adalah pembersihan alam akhir tahun. Pembersihan gimana maksudnya? Pembersihan maksudnya nanti Nusantara atau dunia ini akan menuju zaman yang dimana zaman tersebut menjadi zaman jaya selamanya, tenang, aman dan damai. Makanya sekarang diberikan tanda-tanda
tanda-tanda yaitu tanda-tanda akhir zaman, termasuk bencana-bencana tersebut. Itu memang murni dari atas, dari Yang Maha Kuasa. Alam telah dibersihkan dengan tanda-tandanya tersebut. Nanti setelah kejadian pembersihan alam yang sudah rata, nanti muncullah sesosok pemimpin yang akan membawa Nusantara atau dunia ini menuju zaman yang jaya selamanya. Apakah masih lama itu, Mbah? Sebetulnya tidak lama, sudah tidak lama lagi untuk menuju zaman yang menuju kejayaan. Makanya sampai diberikan pertanda-pertanda, berarti ini tandanya sudah tidak lama lagi. Tapi kalau menurut Anda itu pertanda-pertanda itu seperti banjir yang kemarin itu, kalau menurut Anda sendiri itu sudah termasuk yang dahsyat atau belum seberapa kalau dari kacamata Anda sendiri itu? Kalau Anda bilang pembersihan itu sudah termasuk seperti yang di daerah Sumatera. Itu sudah termasuk yang sangat dahsyat sekali. Sebelumnya ya memang terjadi banjir, cuma ya banjir biasa, seperti luapan air naik. Tapi kali ini bukan sembarang banjir. Banjir ini termasuk dalam kategori pembersihan alam akhir tahun. Iya, tapi ini kan kalau Anda bilang ini sudah termasuk itu kan, ini kan kalau dari kacamata manusia itu, Mbah, kalau Anda bilang banjir ini tidak seperti biasanya, maksud saya itu gini loh, Anda bilang ini kan pembersihan. Ya. Itu pembersihan yang seperti apa? Kalau Anda bilang itu sudah termasuk dahsyat, itu hasilnya apa? Itu. Dan orang-orang yang selamat ini apa? Termasuk orang yang sudah tersaring? Apa gimana? Kalau Anda bilang itu sudah hebat. Ya. Kalau orang-orang yang selamat nantinya adalah orang-orang yang ingat kepada Tuhannya, yaitu seperti berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah iya, maksudku orang-orang yang selamat sekarang itu termasuk bagian itu atau nanti ada bencana lagi, maksudku itu loh, Mbak. Kalau Anda bilang yang ini sudah termasuk dahsyat kan berarti orang-orang yang selamat ini kan termasuk orang-orang yang sudah tersaring kalau Anda bilang itu penyaringan. Iya, memang sudah termasuk bagian dari itu. Namanya penyaringan mestinya yang disaring banyak tuh, Mbak. Ini kan kalau dari kacamata manusia sendiri kan ya masih banyak, ya belum seberapa sebenarnya. Maksudnya penyaringannya bukan kok bencananya. Kalau namanya penyaringan pasti kan banyak yang disaring, banyak yang enggak, maksudnya kan gitu. Ini banyak yang ini termasuk orang-orang yang diselamatkan atau enggak, itu kan mesti sangat jumlahnya kan sangat banyak. Berarti kalau Anda bilang ini dahsyat, nanti daerah sana sudah aman berarti.
kalau Anda bilang habis ini ada pemimpin akhir zaman? Atau gimana maksud Anda? Soalnya saya tanya juga harus jelas, soalnya nanti kan video ini kan juga dilihat banyak orang, jadi biar informasinya itu tidak simpang siur. Biar orang-orang itu tetap waspada, bukan kok terus santai-santai, oh kami sudah termasuk bagian selamat, kan bukan gitu maksudnya. Jadi informasinya juga harus jelas. Iya, memang bencana yang terjadi di daerah tersebut itu sangat dahsyat sekali. Tapi belum tentu daerah tersebut aman atau tidak. Ya ini kalau menurut pandangan gaib memang termasuk pembersihan alam. Orang-orang yang selamat seperti yang saya sebutkan tadi, ya tetap waspada. Jangan setelah pembersihan tersebut, jangan seenak saya sendiri lagi. Waspadalah, karena bencana yaitu dari Allah Ta'ala, yang memberikan dari Allah. Tidak tahu kapan datangnya dan kapan terjadinya dan di daerah mana itu terjadi. Iya. Begitulah kalau menurut pandangan dari gue. Soalnya kalau Anda bilang pembersihan itu kan termasuk hal-hal yang sangat penting untuk dibahas itu. Dan namanya pembersihan itu kan masa hanya sekali, mestinya kan ya berkali-kali, atau memang biar penyaringannya itu benar-benar tersaring nanti orang-orang yang terpilih, mestinya kan gitu. Penyaringan atau pembersihan bukan hanya sekali, nanti semua akan diratakan, benar-benar dibersihkan, diruntuhkan dahulu, dan nanti akan dibangun oleh sosok pemimpin akhir zaman, dibangun secara betul-betul untuk dibawa di zaman, yaitu zaman kejayaan. Makanya tanda-tanda bencana tersebut itu termasuk juga tanda kemunculan sesosok pemimpin dunia atau pemimpin Nusantara. Itulah tanda-tandanya. Dan sosok tersebut, jika nanti Nusantara atau dunia ini benar-benar semuanya rata disaring, nanti akan muncul, dan nanti semuanya pada tahu siapalah sosok tersebut. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadi prosesnya nunggu penyaringan itu sendiri sudah merata di seluruh dunia ini, baru beliau ini muncul ya. Ya, tunggu untuk diratakan dahulu. Kalau seperti daerah-daerah Sumatera, Aceh dan lain-lain, itu hanya sebagian saja, hanya beberapa persen saja itu yang dinamakan penyaringan. Itu nantinya 100%, bisa jadi seluruh dunia disaring betul-betul. Dan setelah itu muncullah sosok yang akan membangun dunia atau Nusantara ini. Beliau sudah banyak diketahui, tapi masih disembunyikan. Dialah beliau yang bernama
sosok pemimpin akhir zaman, yaitu sosok beliau Imam Mahdi. Sosok itulah yang nantinya akan membangun seluruh isi dunia ini menuju zaman kejayaan, yaitu zaman yang betul-betul dipimpin oleh beliau. Jadi prosesnya seperti itu ya berarti ya. Ya, Jadi bagi siapa saja yang ingin menjadi bagian beliau berarti tidak mudah ya, harus melewati proses penyaringan yang ketat ini berarti ya. iya, penyaringan sangat panjang dan ketat. Untuk menjadi pengikut beliau pun juga tidak mudah. Ya dikatakan itu penyaringan dahulu. Jadi intinya kan nantinya siapa saja yang akan menjadi pengikut atau pasukan beliau itu memang benar-benar orang yang sudah tersaring atau terpilih berarti ya. Ya, Berarti bukan orang sembarangan berarti ya. betul. Sangat beruntungnya kalau Seperti bisa yang menjadi kamu itu. sebut itu, ya. Hmm, Memang untuk menjadi pengikut beliau Imam Mahdi bukanlah sangat hal yang mudah. Harus melewati ujian-ujian atau penyaringan dahulu. Kalau Anda sendiri ini kan Anda tahu ya sosok beliau itu di mana, terus sekarang sudah ada atau belum, itu berarti sudah tahu ya berarti. Ya, seluruh goib muslim sudah tahu di mana letak beliau dan siapakah beliau sebenarnya dan apakah ajaran yang dibawa beliau tersebut. Sudah tahu kalau menurut dari pandangan goib. Dan untuk pengikut-pengikut beliau ini apa sudah ada? Sudah, pengikut beliau sudah banyak sekali. Nah, caranya kita biar bisa menjadi pengikut beliau itu harus gimana? Kalau menjadi pengikut beliau bukanlah hal yang sangat mudah. Ya maksudnya biar nanti pemirsa-pemirsa yang melihat kan paling nggak ada gambaran atau semangat biar lebih waspada atau biar lebih semangat dalam ibadahnya, biar buat motivasi kita semua. Saya akan kasih tahu sedikit saja Ya, biar bisa menjadi pengikut beliau Imam Mahdi, yaitu kita kalau bisa berzikir kepada Allah Ta'ala, dan di lain sisi juga kita berdoa semoga dipertemukan atau bisa menjadi pengikut beliau. Saya hanya menyebutkan itu saja. oh iya, Tidak berani menyebutkan banyak-banyak sekali. iya. Soalnya beliau memang sangat dirahasiakan. Rahasia-rahasia tersembunyi belum saatnya untuk disebutkan di kalangan publik. Ya, enggak masalah. Terutama yaitu berzikir kepada Allah. Oh iya. Intinya mengingat selalu Allah itu ya. Ta'ala, ya. Ya sudah kalau gitu, terima kasih atas Ya, informasinya. Mohon maaf kalau tadi mengganggu waktu Anda, dan terima kasih banyak atas kehadirannya. ya, terima kasih juga saya telah diundang ke sini. Dan pesan saya tetaplah waspada. Bencana bisa datang suatu saat dimanapun tempatnya.
Dan jika terjadi adanya bencana, janganlah mengeluh ataupun menyalahkan Yang Maha Kuasa. Dipikir pakai logika, itu termasuk pembersihan alam. Pembersihan alam agar tahu, dan nanti alam akan dibangun menuju zaman yang jaya selamanya. Itu saja pesan saya, selalu waspada. Terima kasih banyak Ya, silakan. atas kehadirannya, undangannya di sini. Mohon maaf jika saya bercerita hanya sedikit. Saya pamit undur diri dahulu. Ya, silakan. Ingin melanjutkan tugas. Saya pamit. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh dan semuanya di antaranya Rasul sembah sumbernya tentang jasa. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Alhamdulillah saudaraku, proses mediumisasi tadi berjalan dengan lancar. Jadi kesimpulan dari mediumisasi ini tadi, jadi di balik kejadian banjir di Sumatera kemarin itu, jadi selain memang karena kerusakan alam yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia itu sendiri, terutama oleh perusahaan-perusahaan yang sengaja merusak hutan, dan itu dari sisi lahirnya. Kalau dari sisi goibnya, jadi memang itu sudah istilahnya sudah ketentuan Allah. Jadi memang itu proses penyaringan, tadi mediatornya bilang itu proses penyaringan, jadi menuju akhir zaman. Tadi mediatornya juga bercerita karena ini zaman-zaman sudah fase akhir zaman, dan katanya tadi tidak lama lagi itu pemimpin akhir zaman akan muncul. Jadi memang itu bagian dari proses penyaringan, biar nantinya orang-orang yang benar-benar terpilih itu yang akan menjadi bagian dari pengikut beliau Imam Mahdi. Itu tadi yang disampaikan. Cuman dari video ini jangan dipercaya 100%. Video ini tidak mewakili suatu kebenaran. Kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sisi positifnya dan kita buang sisi negatifnya. Jadi itu yang paling penting itu dari mediumisasi ini. Sisi positifnya tadi di akhir zaman ini, supaya kita kok bisa menjadi bagian beliau Imam Mahdi. Kalau memang tadi dia bercerita tak lama lagi beliau muncul, supaya bisa menjadi bagiannya itu kita banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, semoga dipertemukan dengan beliau. Dan itu saja yang kami sampaikan, dan saya akhiri. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.